Saudara sekalian, selamat siang para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Sebelum saya membicarakan tentang materi mata kuliah Pancasila ini, maka terlebih dahulu akan saya perkenalkan kepada saudara sekalian bahwa di dalam suatu peraturan Permendikbud Dikti nomor 3 tahun 2020, di sana itu tercantum capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, kemudian ada sikap, ada keterampilan umum. Nah, dalam hal ini, karena Pancasila sebagai mata kuliah umum, maka kita kemukakan dulu capaian pembelajaran yang didasarkan kepada suatu sikap. Gitu. Kita lihat bahwa baik sikap maupun keterampilan umum itu semuanya sama itu, ya semua sama. Tetapi yang membedakan adalah kalau nanti sudah sampai pada capaian pembelajaran mata kuliah. Setiap mata kuliah itu beda. Nah, pada hari ini itu kita akan mengambil suatu capaian pembelajaran mata kuliah Pancasila itu, yaitu tentang kita harus bertanggung jawab ya, sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang kedua, itu bagaimana kita itu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, dan sebagai pandangan hidup gitu. Ya. Ini yang kita kaji, kita pokok ya. Sekarang kita lihat dulu, ya. Itu kalau tadi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan khusus itu berada kewenangan prodi ya. Tapi dalam hal ini khusus Pancasila, maka di sini aspek pengetahuan yang kita capai itu adalah bagaimana saudara-saudara itu nanti menguasai konsep teoritik status kedudukan Pancasila ya. Kemudian saudara keterampilan khusus itu bagaimana nanti saudara bisa mengkaji dan mengembangkan diri bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sebagai pandangan hidup. Marilah kita mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama itu, kita harus mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nurani. Ini perlu ketahui bahwa Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, ya, rohani manusia. Jadi kalau seseorang itu berbuat, bertindak, maka harus sesuai bertanggung jawab sesuai hati nurani. Jadi mempunyai integritas gitu ya. Apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan. Ini salah satu. Kemudian yang kedua itu menerapkan nilai Pancasila itu nilai dasarnya itu di dalam 3 koridor itu. Ya, sebagai masyarakat di dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ya. Marilah kita sekarang, konsep kita pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara sekarang. Coba kita lihat Pancasila sebagai dasar negara, kalau kita kaji saudara lihat itu ada fase-fase, namanya fase yang pertama itu adalah fase tentang perkembangan ya, pertumbuhan. Ada fase pertumbuhan, kemudian fase perumusan, dan ada 3 fase namanya pengesahan. Fase pertumbuhan dan fase perumusan dan fase pengesahan itu ternyata Pancasila itu bisa sebagai ilmu. Ya. Ilmu tentang pertumbuhan, ilmu tentang perumusan dan pengesahan. Kita lihat teori kausalitas ya, teori kausalitas itu kita terapkan dalam Pancasila itu adalah cocok gitu. Teori kausalitas itu. Ya, yang pertama, kausa materialis. Kausa materialis itu ternyata ada dalam masa pertumbuhan. Lalu ada kausa formalis, ada dalam masa perumusan. Kemudian kausa finalis dan efisien itu berada
di dalam fase nantinya pengesahan. Ya. Jadi secara ilmu pengetahuan, teori kausalitas, sebab akibat itu, ternyata Pancasila itu sudah ada itu. Sudah ada memenuhi syarat sebagai suatu teori gitu. Kemudian berikutnya lagi, Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat, Pancasila sebagai dasar negara itu ternyata kalau kita lihat dalam teori kausalitas tadi, itu ternyata Pancasila itu menjadi fondamen dasar. Dasar menjadi suatu sumber segala hukum. Ya. Coba kita lihat, sebelum menjadi dasar negara, pertama itu ada ideologi kebangsaan. Ideologi kebangsaan itu meningkat, ya, itu kemudian menjadi dasar negara. Nah, dasar negara implikasinya itu kemudian menjadi ideologi negara dan sumber hukum itu. Jadi sebelum menjadi dasar negara itu memang prosesnya itu melalui proses ideologi kebangsaan. Apakah ideologi kebangsaan? Coba kita lihat. Tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo. Lalu perkembangan berikutnya lagi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang terakhir adalah tanggal 18 Agustus 45. Itu ya. Sekarang Pancasila sebagai ideologi negara ya. Tadi saya jelaskan bahwa sebelum menjadi ideologi negara itu kan Pancasila berasal dari ideologi kebangsaan, kemudian dasar negara, kemudian baru ideologi negara. Nah, ideologi negara itu apa? Kalau kita lihat ideologi negara Pancasila ini untuk mencapai suatu cita-cita dan mencapai tujuan negara. Cita-citanya apa? Cita-citanya itu adalah berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua pembukaan Undang 45. Kemudian dalam alinea keempat, cita-citanya apa? Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi cita-cita ideologi Pancasila itu sebenarnya sama dengan cita-cita negara. Nah, kemudian bagaimana tujuannya? Tujuannya juga ada. Ideologi negara bertujuan di dalam alinea keempat. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Ini tujuan. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Apakah Pancasila itu, kalau kita tanya, apakah Pancasila itu bisa memenuhi syarat untuk bisa disebut ideologi? Coba renungkan itu. Saudara merenungkan diri, kira-kira Pancasila itu apakah bisa disebut sebagai ideologi? Menurut ilmu pengetahuan, sesuatu dikatakan sebagai ideologi, maka harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah syarat realita. Yang kedua itu adalah syarat yang dinamakan syarat idealitas. Yang ketiga syarat fleksibilitas. Coba saudara sekalian, dari syarat realitas, kemudian idealitas dan fleksibilitas itu kira-kira menurut Anda bagaimana? Apa sudah memenuhi syarat? Coba sekarang kita jelaskan. Realitasnya real, ya. Ini sudah terpenuhi oleh Pancasila sebagai ideologi. Karena terbukti materi Pancasila itu sudah ada sejak masa pertumbuhan. Materinya realnya itu telah hidup pada masa pertumbuhan. Apa itu? Ada adat, ada budaya, dan agama. Ini berarti Pancasila telah memenuhi syarat realitas.
Kemudian yang kedua, syarat idealitas. Ada masa depan yang diharapkan, ada masa depan yang akan dituju. Coba bagaimana? Apakah ada Pancasila itu idealis mempunyai cita-cita? Ada, seperti saya katakan tadi, ternyata Pancasila mempunyai cita-cita. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, ya, adil dan makmur, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masa depan yang akan dicapai oleh Pancasila. Kemudian syarat yang ketiga, itu ternyata Pancasila itu sudah memenuhi syarat fleksibilitas. Buktinya apa? Nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila itu hanya garis-garis besar saja. Hanya mengatur garis besar saja. Untuk mengoperasionalkan itu diperlukan instrumen. Jadi yang fleksibilitasnya itu adalah instrumen. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan. Instrumennya apa? Ya di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pancasila turun pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasal 45 itu turun di dalam undang-undang, turun dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau begitu, Pancasila itu memenuhi syarat sebagai ideologi. Tetapi ideologi yang bagaimana? Ideologi yang terbuka, bukan tertutup. Bukan seperti ideologi komunis, bukan seperti ideologi kapitalis, tapi terbuka. Buktinya apa terbuka? Itu tadi nilai-nilai dasarnya itu bersifat universal. Nilai-nilai dasarnya itu bukan berasal dari perorangan, tapi berasal dari konsensus kesepakatan. Nilai-nilai dasarnya itu bukan dipaksakan dari kelompok tertentu, tapi hasil konsensus. Ini ciri sebagai ideologi terbuka. Saudara sekalian, coba kalau kita sudah yakin seperti itu, secara ilmu pengetahuan tadi, teori kausalitas, Pancasila memenuhi syarat. Teori kausa materialis, kausa formalis, kausa finalis, kausa efisien sebagai ideologi ternyata juga memenuhi syarat. Syarat realitasnya ada, idealismenya ada, fleksibilitas ada. Oleh karena itu, bagi saudara sekalian, marilah ya kita mempunyai komitmen ya. Mempunyai komitmen untuk mengembangkan Pancasila itu khususnya itu adalah aspek fleksibilitas. Yang berubah itu fleksibilitasnya itu menjadi tantangan buat kita. Bagaimana mengembangkan semua aspek kehidupan itu berdasarkan Pancasila. Apanya? Ya ilmu pengetahuan berdasar Pancasila. Ekonominya berdasar Pancasila. Menjadi tantangan kita. Menjadi tantangan kita sebagai generasi penerus, fleksibilitas inilah diperlukan adanya inovasi, adanya kreativitas. Ya. Jadi kalau kita lihat, saudara sekalian, kita sebagai generasi penerus bisa menyampaikan, bisa menjelaskan, bisa memprediksi, bisa mengendalikan bagaimana perspektif Pancasila itu menjadi dasar, menjadi fondamen perilaku penyelenggara negara, menjadi pedoman dari warga negara. Saudara sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, untuk mendalami apa yang saya jelaskan tadi ya, saudara, saya untuk memahami lebih lanjut literatur-literatur yang ada kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Yang pertama itu adalah Pancasila progresif ya. Itu yang kita buat tahun 2015 ya. Itu di situ itu kita kemukakan Pancasila di situ
Yang terakhir itu berparadigma pembangunan, berparadigma hukum, ya, ada berparadigma tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saudara bisa memahami Pancasila berbasis riset. Ya. Ini pernah kita lakukan berbasis riset, ternyata dari hasil riset itu ternyata diperlukan adanya suatu pendalaman lebih lanjut tentang materi-materi apa yang terbaru, yang bersifat kontekstual, bukan tekstual gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan Pancasila dari Prof. Kelan. Kemudian yang keempat itu dari Pancasila secara ilmiah populer dari Notonegoro. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila dari Kemendikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itulah literatur pokok yang nanti ada kaitannya dengan apa yang saya bicarakan tadi, ya. Saya kira demikian saudara sekalian, apa yang dapat kami sampaikan itu hanya merupakan suatu tantangan buat kita. Nanti akan ada semacam suatu kuis, ada semacam suatu portofolio yang nanti akan kita kemukakan atau akan kita kirim melalui email atau melalui WhatsApp. Itu saya kira demikian saudara sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Demikian kita akhiri, bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.